Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat para bapak dan ibu, pembimbing dan pengemudi unit kinerja PBG tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan nama saya oleh Budi Tujuan dengan nomor induk mahasiswa PBG 03142571 068. Pada hari ini di SMA Negeri 1 Labuan Diri di kelas 11-6 saya akan mengadakan uji kinerja dengan rencana pembelajaran pada hari ini dengan judul menghindari perilaku tawuran pelajar dengan miras dan juga dengan narkoba. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik dengan mohon bantuan dan juga dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan saya laksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Kita akan belajar tentang menghindari tawuran pelajar ataupun perkelahian antar pelajar, dan juga dengan miras dan juga dengan narkoba, supaya kita terhindar dari itu. Karena itu sebelum kita belajar, maka sama-sama kita memohon doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu Bapak memohon di antara kalian supaya salah satu untuk memimpin doa. Siapa yang kira-kira bisa memimpin doa? Coba. Siap. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, akan Bapak absenkan dulu satu persatu. Pertama, Ahmad Khairul. Ada Pak. Cinta Nyarsa. Ada Pak. Deswija. Ada Pak. Dimas. Ada Pak. Suci. Dia. Ada Pak. Ari. Saya Pak. India. Ada Pak. Nisila. Ada Pak. Azwaresa. Ada Pak. Rangga. Oh, apa Rezeki Aditya? Pak. Rido. Pak. Saputra. Satu lagi ya. Lydia. Lydia mana? Kaki. Di sini. Salma. Raska. Hari ini kita akan melihat, dan sebagai tugas kalian adalah ini kalian baru nanti kalian menelaahnya baru
buat apa yang menjadi kira-kira pemicu daripada terjadi tawuran pelajar itu, dan juga apa dampak negatifnya dan apa solusinya menurut kalian. Kapan saja dengan keselamatan dan nyawa sebagai taruhan. Mata-mata persoalan yang sampai kini tampak tak bisa diputus. Alhasil, mengeluarkan siswa dari sekolah dipilih jadi solusi. SMA Negeri 46 Jakarta misalnya, selama 1 tahun ini sudah mendemo sebanyak 12 siswa gara-gara tawuran. Tim target menemui AA, pelajar yang di drop out lantaran selalu terlibat tawuran. Sebelum dikeluarkan, AA adalah siswa kelas 12, sebuah sekolah kejuruan di Jakarta Timur. Tahun 2016 lalu, pihak sekolah mengeluarkan AA di pertengahannya menempuh pendidikan kelas 11 SMA. Kepada kami, AA yang masih berusia belasan tahun ini mengaku ingin menjadi seorang pilot. Namun cita-citanya mesti terulur lantaran sempat setahun berhenti sekolah. AA sudah 3 tahun mengenal dan menjalani tawuran antar sekolah. Kenapa suka tawuran? Bisa? Ya, karena itu pemanasan itu Pak. Iya Pak, masih di jalan. Kenapa nggak tawuran kalau masih sekolah lagi? Tulis novel catatan seorang pelajar Jakarta kepada kami. Novelnya bercerita tentang kisah nyata tawuran pelajar Jakarta tahun 1995 hingga 1996. Diangkat dan ditulis dengan pendekatan gaya bertutur oleh sang tokoh utama bernama Setio. Jadi anak-anak kawan semua, tujuannya ini kita mempelajari ini adalah untuk bisa kita memecahkan masalah perkelahian antar pelajar yang memuat dengan minuman keras atau dengan narkoba atau dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah tujuannya adalah bahwa kita meyakini bahwa melarang untuk melakukan perkelahian antar pelajar, melakukan perusahaan fasilitas umum juga dengan minuman keras dan narkoba adalah merusak daripada diri kita. Jadi untuk kepada kalian tadi setelah melihat video yang telah kita tampilkan tadi, sekarang tugas kalian daripada kelompok adalah yang pertama adalah membuat apa kira-kira menurut kalian sendiri apa yang menjadi pemicu daripada perkelahian daripada antar pelajar ini. Mungkin kalian bisa sering melihat atau mendengarkan daripada berita tentang perkelahian pelajar baik yang ada di daerah kita ataupun di daerah-daerah lain. Jadi dengan tujuannya supaya kita terhindar dari masalah itu. Sekarang tujuannya kalian adalah bukan yang bisa berkelompok apa yang menjadi pemicu daripada perkelahian antar pelajar itu, dan juga apa dampak negatifnya, dan juga apa yang ketiga menurut kalian yang menjadi solusi daripada masalah itu agar tidak terulang baik kepada kita dan juga dengan keluarga kita, terutama kita di desa Pelabuhan ini. Sekarang mulai laksanakan tugas. Nanti kita akan persantai-santai nanti dengan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ayo, silakan. Awal saya buatkan apa nama kelompoknya ya. Ada kelompok 3, baru di situ apa namanya terjadi perkelahian antar pelajar. Baru nanti kalian buatkan juga apa yang menjadi dampak negatifnya, apa yang menjadi solusinya. Kalau ada, nggak ada dari buku kalian sendiri, tidak ini yang nggak apa-apa. Karena ada buku kita itu, buku agama itu
tiganya. Karena perkelahian pelajar ini sudah menjadi umum ini di antara para pelajar begitu. Jadi bukan hanya di daerah kita aja. Jadi ini supaya betul-betul yang kalian tahu apa yang kalian buat kayak gitu. Di daerah kita ini tinggi jadi tawuran pelajar itu. Jadi tinggi kali kan. Jadi itulah supaya apa yang dan apapun ataupun kami dari kelompok 3, saya yang bernama ini kita berikan dulu yang pertama untuk kelompok 1 untuk membacakan daripada hasil studinya. Ya, silakan untuk maju kelompok 1. Semua kelompok 1 untuk memperhatikan daripada hasil studi daripada kelompok ini. Kepada kelompok 1, silakan dengan saya hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelas kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Reza. Direksi Tami Asya. Saya Desisa Natasha. Saya Kepenjualan Akademi. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk membaca visi dari menurut kami. Oke. Menurut kami, penyebab dari perkelahian antar pelajar karena faktor internet seperti krisis identitas, lemahnya kontrak diri, dan kecerdasan emosional yang rendah serta faktor eksternal seperti rivalitas antar sekolah, pengaruh media, dan teman sebaya. Yang kedua, dampak negatif dari perkelahian antar pelajar yaitu dampaknya psikologis atau stres dan trauma, fisik, cedera, akademis, terganggu pelajar, merusak reputasi, sosial, gangguan ketertiban, kerusakan fasilitas umum dan pribadi, dan bisa dikeluarkan oleh Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2, saya jadi sebutkan 3 penyebab utama terjadinya tawuran di kalangan remaja. Satu, adanya konflik antar pelajar atau antar sekolah. Yang kedua, adanya kesalahpahaman antar sekolah, antar siswa-siswa yang berada di sekolah, perbedaan sekolah. Yang ketiga adalah adanya saling adu mulut atau saling sakit hati antar sekolah dan para siswanya ya. Ada yang lagi yang boleh? Jelaskan bagaimana krisis identitas sebagai faktor internal bisa memicu perkelahian antar pelajar dan kaitannya dengan penyimpangan sosial. Oke, ingin saya menjawab. Yang satu adalah lemahnya kontrol diri, dan yang kedua adalah kurangnya kecerdasan emosional. Oke, seperti itu. Itu saja yang saya jawab. Oke, untuk pada kelompok 1 mari kita berikan tepuk tangan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berikan kepada kelompok 2. Penyebab tawuran karena adanya masalah geng dan kurang pengendalian diri, solidaritas kelompok salah, lingkungan yang kurang baik, salah paham dan motivasi, kurangnya perhatian dari keluarga, hasil halawa. Dampak negatif tawuran menimbulkan luka dan korban jiwa, merusak nama baik sekolah, kerugian materi, menghambat masa depan. Solusi mencegah tawuran, mengendalikan rasa emosi, pembinaan karakter di sekolah, menumbuhkan rasa persaudaraan, pendidikan moral dan agama. Kemudian ini hasil presentasi kami. Assalamualaikum. Siapa dari kelompok mana ini bertanya? Yang bertanya silakan. Bertanya, saya yang berada di kelompok 1. Saya bertanya apa penyebab konflik siswa antar sekolah yang menyebabkan kekerasan fisik? Adanya salah paham dan komunikasi dan solidaritas kelompok yang salah. Kami bisa menjawab dulu. Sekian. Saya dalam waktu. Karena itu adalah nama kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebab perkelahian antar pelajar, dampak negatif, dan solusinya. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kayla. Nama Tiania. Saya Ido Bredano. Saya Fadi. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang penyebab tawuran antar pelajar. Penyebab munculnya tawuran antar pelajar ada 2, yaitu faktor internal berupa aspek-aspek psikologis yang berasal dari dalam diri remaja, meliputi krisis identitas, lemahnya kontrol diri, dan ketidakmampuannya menyesuaikan diri. Dan sekarang dampak negatif tawuran pada seorang pelajar. 1. Tidak lagi serius dengan kemungkinan. 2. Drama mental dan rasa takut yang panjangan. 3. Nilai akademia menurun karena belajar atau stres. 4. Kebenaran masa hukum dan catatan kriminal. 5. Hilangnya rasa aman lingkungan. Ya baik, sekian dari penjelasan kami. Dan di sini apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang harus dilakukan supaya tidak tawuran antar pelajar? Solusinya adalah melakukan kegiatan positif. Terus yang kedua, terus melakukan hobi yang kalian sukai dengan yaitu Membangun komunikasi dan lingkungan keluarga yang positif, menciptakan sekolah yang kondusif dan aman, serta mengadakan kegiatan positif di masyarakat untuk menyalurkan energi remaja. Ya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah pengucapan maupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak semua telah kita diskusikan tadi apa yang menjadi faktor daripada terjadinya perkelahian antar pelajar atau tawuran pelajar itu. Yang pertama tadi adalah ada yang namanya faktor
internal daripada diri kita, yaitu adalah kurangnya seperti kepedean terhadap diri kita ataupun tidak bisa mengendalikan daripada mengontrol daripada emosi dalam diri kita. Begitu juga ada dengan faktor daripada eksternal. Faktor eksternal ini tadi bisa jadi terjadi adalah karena tontonan atau daripada karena media sosial. Media sosial ini banyak orang yang terjerumus di dalamnya sehingga banyak yang terjerat di dalam masalah yang terhadap negatif. Padahal sebenarnya inilah malah digunakan dengan dunia maya ini adalah dunia yang ketiga. Masa bapak dulu ini nggak ada dunia maya ini. Makanya zaman dulu nggak ada. Yang ada itu hanya orang, TV. Kalau sekarang sudah ada YouTube, sudah ada Instagram, sudah ada semuanya. Dan sekarang inilah kepada kita. Jadi sebagai tadi dampak negatif kita sudah bicarakan juga. Bahwasanya itu adalah kita akan berhadapan dengan hukum. Yang kedua, pasti kita banyak yang menjadi akan terpenjara dengan itu. Padahal kita tahu dengan dampak negatifnya sehingga membuatkan kita masa depan kita nanti akan menjadi suram dengan itu. Dan sebagai solusinya kepada kita semuanya adalah yang pertama adalah ada peran daripada keluarga. Peran daripada keluarga ini untuk memberikan kepada kita ada dengan yang namanya keluarga harmonis yang bisa untuk mengayomi kepada kita. Karena terkadang banyak kali di antara kita seperti itu, terutama di kota-kota besar, ada orang seperti yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Terkadang hanya tinggal dengan neneknya, atau tinggal dengan bibinya, sehingga tidak mendapatkan kasih sayang daripada orang tua itu. Jadi karena itu, begitu juga dengan sekolah, ada yang namanya bimbingan konseling, ada yang namanya OSIS, yaitu semuanya adalah dimanfaatkan demi untuk kita bisa mencurahkan daripada apa yang menjadi daripada hobi kita tersebut supaya kita menjadi insan yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi karena itu kepada anak bapak semua, mudah-mudahan dengan ini kita semuanya akan terhindar daripada perbuatan daripada perkelahian antar pelajar tersebut. Sehingga Nabi mengatakan kepada kita, khairun nas ampa'ul linnas, bahwa orang yang baik itu adalah adalah orang yang kaya. Tetapi yang dimaksud dengan orang yang berguna itu adalah sebaik-baik di antara kamu itu kata Rasulullah adalah orang yang lebih banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Jadilah kepada kita supaya sama-sama kita untuk mencegah daripada perbuatan yang seperti itu bila ada di antara kita dan kawan-kawan kita yang sudah terjerumus dengan itu semuanya, supaya tidak akan merugikan kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya, terutama juga kita daripada sekolah. Karena udah jelas kalau udah jelek nama sekolah itu adalah kita juga yang membuatnya, kita juga yang akan menahankannya. Jadi itulah kepada kita, dan ujung-ujungnya dengan perkelahian antar pelajar tersebut, ujungnya adalah banyak yang dikeluarkan dari sekolah. Jadi karena itu terlarang daripada untuk menggapai cita-cita ini. Mudah-mudahan kita semuanya ini adalah terhindar daripada itu. Jadi karena itu sebagai penutup, adalah sama-sama kita membacakan surah An-Nas, kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya adalah terhindar daripada rayuan dan godaan setan tersebut ataupun yang bernama setan gebek atau yang disebut dengan masalah-masalah daripada internet tersebut. Mari sama-sama kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu Allahu a'lamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah
mampu kita belajar dengan sukses daripada awal sampai kepada akhirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.